Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada rekan-rekan saya. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Sipa ingin sharing sedikit tentang perkembangan awal tasawuf dan para tokoh yang paling berpengaruh. Perkembangan awal tasawuf sendiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada saat itu sebagian muslim memutuskan untuk meninggalkan kehidupan dunia dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Islam. Misi penyebaran tasawuf ini dimulai pada masa awal perkembangan Islam ketika para sufi pertama muncul dan mulai mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf secara terstruktur. Awalnya para sufi sendiri berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil seperti di masjid dan di tempat-tempat lain untuk berzikir dan melakukan praktik-praktik spiritual lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran tasawuf menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia muslim dan beberapa wilayah di luarnya. Sejarah tasawuf sendiri dapat ditelusuri pada awal perkembangan Islam pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada saat itu sebagian muslim memutuskan untuk hidup sederhana dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mencari cara untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam untuk menempatkan diri kepada Allah. Mereka mengajarkan tentang hubungan sederhana, kejujuran, dan kebajikan. Beberapa di antaranya seperti Hasan al-Masri dan Robiah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh-tokoh spiritual yang menginspirasi ajaran tasawuf. Pada abad ke-8, para sufi mulai muncul dan mengembangkan ajaran tasawuf secara lebih terstruktur. Mereka takaruf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengembangkan praktik-praktik spiritual seperti zikir dan puasa untuk membantu para pengikutnya mencapai kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal tasawuf adalah Abu al-Hasan al-Shadzili, seorang sufi dari Mesir yang hidup pada abad ke-13. Ia dikenal sebagai pendiri tarekat Shadziliyah, salah satu dari banyak tarekat kelompok sufi yang berkembang di seluruh dunia Islam. Tasawuf sendiri berkembang dengan pesat di Iran sejak abad ke-11. Banyak tokoh sufi terkenal berasal dari negeri ini, seperti Jalaluddin Rumi dan Hafiz Ash-Shirazi. Tasawuf juga memiliki pengikut yang kuat di Mesir dengan lahirnya beberapa tokoh sufi terkenal, seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Selain itu, tasawuf juga menyebar ke beberapa negara seperti Pakistan, India, Turki, Indonesia, Malaysia, dan sejumlah negara di Afrika. Di Indonesia sendiri beberapa tokoh tasawuf diantaranya adalah Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Naruddin Ar-Rangeri, dan Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Terus untuk penyebaran tasawuf sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sipa. Waktu yang tepat saya silakan. Penyebaran tasawuf mula-mula dilakukan para sufi dengan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di masjid dan di tempat-tempat lain untuk berzikir dan melakukan praktik-praktik spiritual lainnya. Seiring waktu, ajaran ini kian meluas melalui perjalanan para sufi yang bepergian ke luar negeri untuk menyebarluaskan ajaran Islam, atau para pedagang dan musafir yang membawa ajaran tasawuf ke berbagai tempat yang mereka kunjungi. Penyebaran tasawuf terutama terjadi pada abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi, ketika banyak kelompok sufi berkembang dan menyebar di seluruh dunia Islam. Pada awalnya, penyebaran tasawuf dilakukan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan dengan para murid dan penguasa di berbagai daerah. Para sufi datang ke suatu tempat untuk memberi ceramah, membimbing umat Islam, dan memperkenalkan ajaran tasawuf kepada masyarakat setempat. Pada abad ke-11, para sufi mulai membentuk kelompok-kelompok keagamaan yang lebih terstruktur, yang dikenal sebagai tarekoh dan tarekat. Kelompok-kelompok ini memiliki aturan dan praktik-praktik yang khusus dan dipimpin oleh seorang guru atau syekh yang dianggap memiliki pengalaman spiritual dan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran tasawuf. Selain itu, penyebaran tasawuf juga terjadi melalui literatur. Banyak karya sastra dan puisi tasawuf yang ditulis oleh para sufi yang berisi ajaran-ajaran tentang kesempurnaan spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karya-karya ini menjadi sumber pengajaran bagi banyak orang dan pengembangan pemahaman mereka tentang ajaran tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf awal yang paling berpengaruh. Tokoh-tokoh awal tasawuf memiliki peran penting dalam pengembangan tasawuf sebagai tradisi keilmuan Islam.
Mereka membentuk karakteristik khas dan praktik-praktik dan pandangan-pandangan tasawuf yang dikenal sampai saat ini. Hasan al-Basri, salah satu tokoh awal tasawuf dan dianggap sebagai tokoh sufi pertama. Dikutip dari laman Mu'amlan, dia berguru kepada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughab, Amir bin Tanwi, Abu Muzhar al-Aslami, dan masih banyak lagi. Pemikiran Hasan al-Basri dalam bidang tasawuf sangat berpengaruh, khususnya dalam hal tawakal, zuhud, dan iktihad. Ia mengajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam segala hal, tidak tergantung kepada dunia atau materi, serta selalu memperbaiki niat dalam segala tindakan. Hasan al-Basri juga menekankan pentingnya zuhud dan menjaga hati dari cinta kepada dunia, serta menyarankan untuk selalu memperbaiki hubungan dengan Allah dan merenungkan makna-makna kehidupan. Di mata para sufi, Hasan al-Basri dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menonjol dalam memadukan antara ilmu dan amal, yaitu mengetahui dan mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal tidak berarti dan amal tanpa ilmu adalah buta, sehingga penting untuk selalu menggabungkan keduanya. Dalam keseharian, dia juga terkenal dengan sifat rendah hati dan penuh kasih sayang kepada sesama. Ia seringkali memberikan nasihat yang santun dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kesederhanaan dan keterbukaan hatinya membuat banyak orang terpikat dan merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Tokoh lain yang memiliki pengaruh dalam perkembangan awal tasawuf ialah Junaid al-Baghdadi, salah satu tokoh sufi yang membentuk banyak konsep dan praktik tasawuf modern. Ia menekankan pada pentingnya pengetahuan dan kesederhanaan dalam praktik sufi, serta menolak praktik-praktik ekstrim yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada tokoh sufi fenomenal, yakni Abu Hamid al-Ghazali, yang menulis banyak karya penting dalam tradisi tasawuf, termasuk karya monumentalnya Ihya Ulumuddin. Karya ini menjadi referensi utama dalam banyak tarekat dan ilmu tasawuf yang diajarkan di sekolah maupun pesantren-pesantren. Tak lengkap juga jika kita membicarakan tasawuf tanpa menyebut Jalaluddin Rumi, tokoh sufi sekaligus penyair terbesar dalam sejarah Persia. Dia memimpin sebuah tarekat sufi yang dikenal sebagai tarekat Maulawi. Beberapa karyanya, terutama Matnawi, sangat dihormati dan dihargai oleh banyak orang sebagai salah satu warisan sastra terbesar dalam sejarah. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditunggu pertanyaannya. Oke, Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada izin bertanya. Bagaimana pendidikan spiritual dan moralitas pendidik ditekankan dalam tradisi tasawuf, dan bagaimana hal ini mempengaruhi komunitas muslim? Yang kedua, kami dulu. Gasnya. Apa saja kontribusi Junaid al-Baghdadi dalam perkembangan tasawuf? Saya izin bertanya, bagaimana peran Robiah al-Adawiyah dalam mengembangkan tasawuf feminin? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda. Bagaimana pendidikan spiritual dan moralitas ditekankan dalam tradisi tasawuf dan bagaimana hal ini mempengaruhi komunitas muslim? Pendidikan spiritual dan moralitas merupakan dua aspek utama yang ditekankan dalam tradisi tasawuf. Tasawuf sebagai dimensi mistik dalam Islam fokus pada pembentukan hubungan yang mendalam dengan Tuhan
melalui pengalaman batin dan latihan spiritual yang intens. Pengaruh terhadap komunitas muslim, penyebaran nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian. Pendidikan spiritual dan moralitas dalam tasawuf sangat mempengaruhi komunitas muslim dalam cara mereka berinteraksi dengan sesama. Konsep kasih sayang, tolong-menolong, dan penghargaan terhadap sesama menjadi prinsip penting yang membentuk solidaritas dan kedamaian dalam komunitas muslim. Yang kedua ada transformasi sosial. Banyak tokoh sufi yang berperan dalam perubahan sosial, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun praktik kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran tasawuf, mereka mendorong umat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain, serta menanggalkan sikap materialistis dan egois yang sering merusak tatanan sosial. Yang ketiga ada penguatan identitas spiritual. Tasawuf juga membantu komunitas muslim untuk menguatkan identitas spiritual mereka, khususnya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Dengan menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan, tasawuf memberikan jalan untuk menemukan kedamaian batin dan ketenangan di tengah tekanan kehidupan duniawi. Gimana Anda? Oke. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, pertanyaan dari Mila. Apa saja sih kontribusi dari Junaid al-Baghdadi dalam perkembangan tasawuf? Seperti dalam materi yang sudah dijelaskan sama Sipa tadi ya. Kalau untuk Junaid al-Baghdadi ini pada tahun 830 sampai 910 Masehi, Junaid al-Baghdadi ini membentuk banyak sekali konsep dalam praktik tasawuf modern, yang mana pada konsep ini ia menekankan pada pentingnya pengetahuan dan kesederhanaan dalam praktik sufi, serta menolak praktik-praktik ekstrim yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Junaid al-Baghdadi juga dikenal sebagai Sayyid al-Taifah, yang merupakan tokoh penting dalam tasawuf yang mengembangkan ajaran spiritual Islam, menekankan juga konsep tauhid atau keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dari ajaran tasawuf, serta mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia dan praktik spiritual seperti puasa, bangun malam, dan lain sebagainya. Junaid al-Baghdadi juga dikenal sebagai ilmuwan karena kemampuan untuk mendamaikan antara tasawuf dan fikih, meruntuhkan stigma negatif dalam tasawuf dan mempengaruhi banyak sufi setelahnya, termasuk Al-Ghazali. Warisan ajaran tersebut masih hidup dalam berbagai tarekat sufi hingga saat ini. Mungkin cukup sekian. Tadi kan ada praktik ekstrema. Praktik ekstrema itu Contoh gitu. Baik, untuk contoh praktik ekstrim yang dimaksud di sini saya kutip dari beberapa sumber ya. Yang pertama, zikir secara berlebihan. Seperti apa sih zikir yang secara berlebihan? Sampai lupa waktu gitu. Terus kan ada juga tuh yang suka aja kan sekarang yang viral gitu kan, yang sambil joget ataupun yang istilahnya sambil garing-garing kepala tapi kan habis itu cengklak kan, bahaya. Terus ajaran Ittihad. Ajaran Ittihad ini sendiri merupakan mengajarkan persatuan antara hamba dan Tuhan secara harfiah yang dapat mengarah pada pemahaman syirik atau musyrik. Kadeta, kadukun. Terus pemaksaan ajaran. Jadi memaksa orang lain untuk ikut pada ajaran yang kita anut. Tidak secara istilahnya ya udah masing-masing gitu, ajaranmu yang untukmu, ajaranmu yang untukku. Jangan memaksa istilahnya atas apa yang sudah mereka percaya pada keyakinannya sendiri. Mungkin itu praktik-praktik ekstrim yang dimaksud dalam praktik yang dijelaskan oleh Junaid al-Baghdadi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peran Robiah al-Adawiyah dalam mengembangkan konsep tasawuf feminin? Dikutip dari sumber Google, Robiah al-Adawiyah ini merupakan seorang sufi perempuan.
Jadi perempuan itu bisa jadi sufi. Pada abad ke-8, memainkan peran penting dalam pengembangan tasawuf feminim melalui konsep cinta ilahi atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menolak pernikahan untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah. Menekankan bahwa cinta kepada Tuhan harus tanpa dan harapan imbalan. Jadi yang dijelaskan di sini itu istilahnya kita ikhlas lillahi ta'ala untuk mengabdikan hidup kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan atau pengembalian. Misalkan kita minta segera diijabah gitu kan, apa yang kita minta harus istilahnya harus dapat gitu. Dan seperti itu yang dijelaskan di sini. Pemikirannya membuka jalan bagi perempuan untuk memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, menentang norma patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam agama. Robiah dianggap sebagai pelopor tasawuf mahabbah, menunjukkan bahwa spiritualis tidak mengenal gender dan perempuan dapat menjadi pemimpin dalam tradisi keagamaan. Jadi dalam tradisi keagamaan tidak harus selalu dipimpin oleh laki-laki. Ya walaupun mungkin secara logikanya kita kan gak baik lah, bukan gak baik sih, lebih ke kayak gimana gitu kalau dipimpin sama perempuan. Toh istilahnya laki-laki istilahnya kodratnya memimpin ya. Ya walaupun perempuan juga bisa memimpin. Cuman kalau dalam konsep ini tidak terhalang gender untuk memimpin. Begitu. Nah, selagi dalam istilahnya dua lingkupnya yang positif gitu kan, tidak apa-apa walaupun harus dipimpin sama perempuan. Selagi ilmunya di atas kita kan kenapa tidak gitu kan. Cukup, oke. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan saya. Mungkin banyak sedikitnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.